Hai hai halo hai. Selamat datang di Q&A with me Vina. So guys, kali ini aku mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian di Instagram ya. Aku tuh udah dari lama banget bikinnya, tapi aku baru kesampaian jawab sekarang karena aku baru rajin. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaannya nggak banyak, tapi yang pasti jawaban aku bakal panjang. Oke, sekarang kita ke pertanyaan pertama. Gimana kehidupan di sana dan orang-orangnya? Gini, menurut aku sama. Tapi paling maksudnya kan kalau di mau bilang dulu di sini aku sama sekali nggak ada ngejelekin negara. Sebisa mungkin aku nggak akan ngejelekin negara Indonesia maupun negara Senegal. So aku pikir harusnya aman ya. Nah, menurut aku gini, di Indonesia juga ada orang yang masih anak-anak di jalanan. Cuman kadang tuh yang bikin kaget, kayak tiba-tiba anak kecil datengin kita, kan kita kaget, kayak tiba-tiba minta gitu. Itu kaget sih. Terus kayak banyak banget anak kecil yang bener-bener di jalan, masih kecil gitu loh, kayak ibunya sama 3 anak tiduran di jalan. Aku lihat setiap hari, kan kasihan gitu ya, maksudnya kayak tidur di jalan. Masa nggak beda jauh, cuman aku di sini tuh lebih banyak lihat gitu. Terus ya gitu sih. Kalau selebihnya sama, karena kan aku juga belum lama, jadi aku belum yang tahu banget, belum tahu yang karakternya gitu-gitu. Jadi paling ya itu aja sih yang aku tahu gitu. Sekarang ke pertanyaan kedua. Selama kamu di sana, apa makanan yang paling enak menurut kamu? Sejauh ini sejujurnya masih makanan bunda aku, makanan Indonesia. Tapi aku tuh maksudnya bukan berarti aku nggak suka sama makanan sini atau makanan yang udah pernah aku makan. Cuman sebenarnya enaknya tuh semuanya ada porsinya gitu guys, enak gitu. Jadi kayak nggak ada makan favorit juga sih, ya kayak gitu. Terus ada lagi, Fil, apa kabar, kangen kamu. Sama guys, aku kangen kalian. Jujur aku tuh bilang ke teman-teman aku di sini kayak aku kangen Indonesia. Ditanya kamu lebih prefer di mana? Jelas di Indonesia, karena aku bisa bahasa aku kan. Karena kan lebih enak ngobrol pakai bahasa sendiri kan. Ya mungkin kalau nanti aku bahasa Perancis udah lancar, insya Allah lebih 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 gampang gitu. Tuh. Gimana rasanya harus kenalan sama lingkungan yang baru? Aku belum jawab pertanyaan yang tadi. Aku alhamdulillah baik, kabarnya kalian semua gimana? Pertanyaan nih, gimana rasanya harus kenalan sama lingkungan yang baru? Karena aku yang harus beradaptasi, jadi sebisa mungkin aku bisa gitu. Gini sih ngejelasinnya? Ya bisa sih, cuman banyak culture shocknya aja gitu. Tapi sejauh ini oke-oke aja. Paling kayak kalau tiba-tiba harus ngomong sama orang, aku kan masih belum terlalu ngerti bahasa Perancisnya gitu. Jadi kadang ya itu kendala bahasa aja gitu. Pertanyaan berikutnya, selama ini apa aja perbedaan di sana yang membuat aku mind blowing? Oke, bicara tentang culture shock nggak sih? Kita jawabnya langsung jadi satu ya, karena ada pertanyaan juga yang sama, culture shock di sana gimana gitu. Nah, gini, bicara tentang culture shock, kalian tahu bawang merah kan? Nah, ini aku bakal kasih tahu foto bawang merah di sini di Senegal sama foto bawang merah di Indonesia. Lihat, beda banget kan? Itu yang bikin kaget, karena gede banget bawang merah di sini. Jadi kalau motong ya gede banget gitu nggak sih? Gitu. Tapi bawang putihnya sama. Terus kalian tahu parkiran kan? Aku tuh pernah fotoin tapi fotonya hilang pokoknya. Jadi aku ngejelasinnya, jadi fotonya tuh kayak gini. Jadi ini tuh kan anggaplah mobil ya, mobil gitu, ngerti gak sih? Mobilnya tuh yang gak ada jalan kan. Kalau di Indonesia kan mobil, di sini jalan kan. Di sini tuh nggak kayak gitu, nggak ada yang kayak gitu. Cuman yang bikin kagetnya tuh yang itu. Jadi kan kalau misalnya ada kayak mobil yang paling belakang mau keluar, berarti kan mobil yang depannya tuh harus keluar kan. Nah itu yang aku tuh mikir gitu loh, kayak ini gimana keluarnya? Berarti mobil paling belakang harus yang paling belakang keluar gitu loh, maksud aku.
ya mungkin gitu. Terus kayak apa ya, sebenarnya tuh banyak, cuman kayak tiba-tiba ngeblank gitu, padahal kayak aku udah bikin listnya. Enggak sih, aku nggak bikin list, aku bikin list cetak doang, jadi kayak lupa gitu. Pokoknya nanti kalau misalnya tiba-tiba keinget, aku bakal ceritain ke kalian. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Udah pernah nyobain makanan khas sana belum? Udah. Lanjut. Apa makanan favorit di sana? Ya, menjawab pertanyaan yang tadi juga, yang makanan favorit itu kayak gak ada sih, karena enaknya tuh ada masing-masing, jadi aku tuh nggak bisa yang kayak ini makanan favorit aku tuh, nggak bisa, karena gitu, karena enak semua. Makanan di sini enak, makanan khas sini ada yang enak, makanan bunda aku, makanan Indonesia ada yang enak, restoran yang pernah aku datengin, restoran Korea ini kayak gitu-gitu, itu yang pernah aku makan tuh enak gitu. Jadi kayak aku nggak bisa punya favorit gitu, nggak sih? Ya gitu. Lanjut, spill tempat wisata di sana dong. Oke, gini, ada beberapa tempat sebenarnya, nggak, maksudnya mungkin ada lebih banyak, cuman aku nggak terlalu tahu. Ini yang aku jelasin aja ya. Jadi aku pernah ke Sali. Sali itu, aku pernah bikin vlog aku pertama itu di Sali kan. Nah itu tuh di apa sih, kotanya di dalam Senegal, bukan di Dakar. Aku tinggal di Dakar. Nah di Sali itu menurut aku ya, feel-nya gimana ya, bisa dibilang feel-nya sama atau enggak, pokoknya tuh rasanya kayak di Bali gitu. Soalnya bunda aku pernah ngomong kayak gini, kayak dulu tuh bunda pengennya ke Bali, tapi alhamdulillah dikasih Allah di Sali gitu. Jadi kayak iya bener ya, karena apa, hotelnya itu dekat sama pantai gitu. Jadi kayak apa namanya, kayak rasanya Bali gitu kan. Kita kan kalau ke Bali tujuannya ke pantainya gak sih? Ya kalau kalau aku sih gitu. Jadi kayak kita tuh merasa sama gitu gitu. Itu menurut aku lumayan, maksudnya enak gitu, karena restorannya tuh pagi, siang, malam makanannya beda-beda gitu. Jadi menurut aku worth it banget sih, karena kita nggak perlu bayar restorannya, tapi dia udah menyiapkan gitu. Terus ada juga namanya Fatala. Fatala itu ada dua, apa sih, singa singa yang udah jinak, singa kayaknya jantan betina gitu kan. Nah banyak orang yang datang ke situ buat foto sama mereka, karena apa sih namanya, emang buka wisata gitu kan, ya gitulah sebutannya. Nah banyak yang suka foto sama dua hewan itu, dan aku juga bakal kesana, tapi nanti pas tunggu kakakku datang. Jadi kayak nggak 2 kali gitu, sekali aja cukup gitu. Terus jadi kalau misalnya kalian pernah bilang di Indonesia, kalian pernah bilang, Vira nanti foto ya sama hewan di sana, Vira nanti foto ya sama singa, Vira kamu nanti ketemu singa ya gitu kan. Aku tuh inget banget kalian suka ngomong kayak gitu. Iya guys, nanti aku bakal foto sama singanya, oke? Sabar. Terus paling pantai-pantai aja sih, karena di sini tuh Senegal itu dikelilingin sama pantai, namanya pantai Atlantik. Dia tuh pantai yang memisahkan benua Eropa dan Afrika dan Amerika, ngerti gak? Ya gitu. Nah gitu, jadi kayak emang gede juga tuh. Terus apalagi ya, sama ada Danau Pink. Kan kalau misal Indonesia kita punya Pink Beach kan, bener gak sih? Sumpah aku tuh bilang pantai dalam bahasa Inggris tuh jujur takut. Ya itu kita punya ini, dan kalau Senegal punya ini gitu, Danau Pink. Tapi katanya ada yang bilang pantainya lagi danaunya lagi nggak pink, tapi kita kan belum kesana, nanti tunggu kakak lagi. Kalau kakak udah datang mungkin bakal kesana, semoga lagi pink-pinknya itu. Karena di Indonesia sendiri pun kita belum pernah ke pantainya, pantai pinknya itu gitu. Itu aja sih yang baru aku tahu guys. Jadi nanti kalau ada lagi di Q&A selanjutnya aku bakal tunjukin lagi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan yang kamu rasain banget selama di sana sama di Indo? Oke, tadi kan udah kita ngebahas culture shock kayak gitu kan. Sekarang aku mau ngebahas culture shock di sekolah aku. Jadi gini, aku tuh nggak tahu ya. Mungkin sebenarnya telat itu tuh mungkin
di rapotnya bakal ada, cuman kan aku belum dapet rapot juga, jadi aku tuh kan nggak tahu kan. Nah tapi tuh banyak banget temen aku tuh yang telat, kayak misalnya dia tuh kan kita tuh masuk jam 8 kan, aku kan pakai bus jadi insya Allah nggak pernah telat. Bohong, pernah, karena busnya nggak datang. Sama pernah salah satu kali pas aku udah jam 8 aku akhirnya naik bis kan, naik taksi, ternyata nggak lama busnya datang. Ya udahlah ya, salah dia. Nah terus banyak juga yang jam 8 itu kadang jam 8.15 gitu tuh mereka baru datang. Nah aku tuh nggak tahu di situ dibilang telat atau enggak. Dan banyak juga teman kelas aku yang aku lihat tuh kadang datangnya itu kayak sekitar jam 10. Jadi kan kalau kayak gitu aku nggak tahu ya beneran telat dari rumah atau sempat kena guru dulu, aku nggak ngerti. Maksudnya kayak kok kayaknya biasa aja gitu kan. Kalau di sekolah kita di Indonesia kan maksudnya ada kelihatan kan ada hukumannya gitu sih, yang menurut aku beda. Nah terus sekolah di sini tuh kayak mungkin lebih, menurut aku tuh nggak pernah ngeliat yang kan, kalau di Indonesia kan aku tahu kan aturan-aturannya, aku baca. Kalau di sini kan aku belum baca, dan kayaknya maksudnya bikin kamu takjub tinggal di sana. Ini sih yang aku bingung jelasinnya. Aku takjub karena aku bisa tinggal di luar negeri. Aku senang gitu. Terus kayak ini mau cerita aja, jujur banget. Tadinya negara Afrika itu negara yang kita itu jauhin banget pas di Indonesia. Kita kayak udah mikir semoga ayah nggak ditaruh di tempat Afrika waktu tempat kerjanya, karena jauh banget kan. Terus sempat mikir nanti anak-anak gimana kalau ayah sama bundaku gitu. Ternyata Allah kasihnya itu di Afrika. Tapi alhamdulillahnya mungkin emang Allah tuh kan tahu yang terbaik ya. Mungkin yang terbaik itu karena bisa nabung gitu. Itu sih sisi positifnya. Jadi kita bisa nabung gitu. Makanya kayak ya udah alhamdulillah. Karena kadang kita suka omongin kalau kita ke negara ini mungkin gak kayak gini gitu kan. Kalau misalnya kita kesini mungkin nggak seini gitu. Jadi kayak ya udah syukurin aja gitu. Jadi akhirnya bersyukur banget sih bisa di sini. Apartemen yang aku tinggalin juga menurut aku itu udah paling nyaman gitu. Kayak walaupun kalau lihat banyak yang lebih keren, tapi kayak udahlah di sini tuh udah cukup gitu. Cuma 2 tahun doang bisa gitu. Tadinya aku sempat gak suka tapi kayak nyaman ternyata gitu. Paling nih, kita tuh mungkin karena negaranya nggak terlalu bukan negara yang rawan gempa kan, bukan nggak gempa gitu maksudnya. Jadi mungkin apartemennya nggak, karena aku nggak tahu deh gimana cara ngejelasinnya. Pokoknya kayak aku tuh sering banget denger yang atas tuh bunyi berisik banget. Aku tuh sebel banget. Masa kayak malam-malam jam 10 orang mau tidur masih bunyi gitu loh. Bunyi ke lantai. Makanya kalau bunyinya ke lantai kan ke lantai kita kedengeran dong. Jadi kayak aku tuh kaget aja, kok bunyinya kayak gini, berisik banget gitu. Apa sih yang mereka lakuin? Itu sih yang bikin aku kaget gitu guys. Jadi itu dulu cerita dari aku. Semoga jawaban aku memuaskan. Maaf banyak banget, panjang banget jawaban dari aku, karena aku kan suka cerita, kalian tahu sendiri kan. Nah nanti aku bakal bikin Q&A lagi, kalian bisa tanya sepuasnya, tanya aja, karena aku pasti bakal jawab insya Allah, karena aku mau banget ngebagi pengalaman aku gitu. Nah segini dulu vlog dari aku, semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nungguin ya. Oke, sampai jumpa guys di vlog selanjutnya. Bye!